salam sejahtera untuk kita semua. Saya Esli, saya akan membagikan beberapa strategi untuk kita para pemilik dari industri makanan dan minuman. Seperti yang kita tahu saat ini, industri makanan dan minuman menjadi industri yang paling diminati untuk para masyarakat dapat berinvestasi di lahan ini. Industri ini sangat maju, tapi di tahun 2020 kita mengalami dampak yang sangat besar, yaitu pandemi COVID-19. Sampai di tahun 2022 ini ada varian yang terbaru, sehingga isu-isu yang terjadi membuat penurunan up and downs di dalam industri makanan dan minuman. Yaitu karena akibat pandemi ini ada 1.500 gerai makanan dan minuman, restoran ataupun kafe yang ditutup secara permanen oleh para pemiliknya karena tidak sanggup membayar sewa. Dan karena hal ini, saya berkeinginan untuk membagikan beberapa strategi kepada kita semua sehingga kita dapat bangkit kembali dan maju kembali. Yang pertama adalah strategi kegiatan. Kita para pemilik dari industri makanan dan minuman yang mempunyai restoran dan juga kafe, kita harus menetapkan target konsumen dalam perharian, jumlah konsumennya. Sebagai contoh berikut, ketika kita mempunyai budget dalam sebulan itu adalah 90 juta, maka dalam perharinya di hari weekdays kita harus minimal mencapai target 2 juta rupiah. Lalu ketika di weekends kita harus mencapai target 5 juta rupiah dalam perharinya. Maka dengan perhitungan tersebut kita bisa tahu bahwa dalam sehari di hari weekdays kita harus mencapai 20 orang dengan minimal transaksi 100.000 rupiah. Kenapa kita harus menghitung target atau mencatat target konsumen dalam perharinya? Karena agar hal tersebut ketika kita memasukkannya ke data, kita bisa tahu kenapa di hari itu banyak pengunjung yang berdatangan, sehingga hal tersebut menjadi track record untuk restoran kita sendiri. Sehingga kita ketika ingin mengeluarkan promo, kita bisa melihat di hari-hari manakah pengunjung banyak berdatangan. Dua, ada strategi tempat. Kita tahu bahwa online saat ini menjadi salah satu tempat yang paling diminati untuk kita para pelaku atau pemilik dari industri makanan dan minuman untuk dapat berjualan di online. Karena berjualan di online untuk dapat menjualnya dengan secara cepat, mudah, dan kita tahu bahwa masyarakat ingin membeli secara serba instan. Dan saya akan membagikan beberapa strategi tempat secara efektif. Yang pertama adalah menyediakan berbagai macam promo, mengolahnya dengan baik di dalam platform yang ada seperti GoFood dan lainnya. Yang kedua adalah berbentuk voucher. Promo berbentuk voucher ini menurut saya sangat penting karena selain kita membagikannya kepada para pengunjung yang melakukan dine-in ataupun melakukan delivery order, para pengunjung akan berpikir kembali untuk dapat datang kembali kepada toko kita ataupun datang langsung kepada toko kita untuk dapat melihat produk-produk yang lainnya dan menukarkan promo voucher tersebut. Dan biasanya seperti yang saya tahu adalah bahwa konsumen para pengunjung itu pasti akan berpikir ulang, selain membeli promo yang ada di dalam voucher, mereka akan membeli produk yang lainnya juga. Dan yang ketiga adalah yang terbaru, mungkin nggak baru-baru banget sih, yaitu adalah Cloud Kitchen. Cloud Kitchen ini itu apa sih? Cloud Kitchen ini adalah sebuah dapur yang berbentuk satelit yang menawarkan jasa makanan saja. Dan ini dijual secara mudah, secara cepat, karena dia tidak melayani layanan makan di tempat, sehingga yang tersedia di situ seperti sebuah food court yang menjual makanan namun langsung dikirimkan kepada driver, sehingga itu sangat cepat didapatkan oleh para konsumen. Dan kalau kalian bertanya, apakah saya sebagai seorang pemilik bisnis restoran itu bukan brand yang besar bisa menaruh makanan atau produk saya di situ? Jawabannya adalah mungkin sangat bisa, karena jika kalian atau kita mengolahnya, memproduksi menu-menu kita itu secara baik, secara praktis dan menyediakan jasa orang yang mengolahnya di dalam Cloud Kitchen tersebut, mungkin saja itu dapat bisa. Dan menurut saya di Cloud Kitchen itu sangat-sangat menguntungkan. Yang pertama adalah tidak membayar biaya sewa yang sangat tinggi, dan yang kedua biaya operasional sangat-sangat murah. Dan yang ketiga adalah pengembangan bisnis kita yang akan menjadi sangat meluas, karena kita tahu saat ini Cloud Kitchen sudah
sudah ada di berbagai tempat, sudah banyak ruko-rukonya. Dan yang keempat adalah kita dapat berkolaborasi dengan para influencer dan juga brand-brand yang lainnya. Ketika kita mau kolaborasi produk kita, mungkin saja itu dapat menginfluence orang-orang sekitar bahwa ada loh produk makanan ini. Yang terakhir ada strategi waktu. Ketika kita sudah menentukan promo-promo yang akan kita keluarkan, maka kita harus menentukan waktu yang tepat untuk kita mengeluarkan promo tersebut. Kapan momen yang penting atau kapan momen yang tepat untuk kita keluarkan promo tersebut. Dan yang kedua adalah kita harus mengatur waktu atau momen-momen yang terpenting untuk dapat mengeluarkan produk-produk terbaru yang kita punya. Seperti contohnya adalah Krispy Kreme. Krispy Kreme adalah salah satu brand F&B yang terkenal di Indonesia. Di Natal kemarin, dia mengeluarkan produk terbarunya beserta promo spesial di hari Natal. Dengan strategi yang seperti itu, menurut saya itu sangat-sangat bagus, karena konsumen atau pelanggan akan berpikir, oh kapan lagi ya ada produk-produk terbaru dari Krispy Kreme, penasaran deh sama donat-donat terbarunya, dia bakal ngeluarin apa aja, rasanya kayak gimana ya donat-donatnya, donat yang terbarunya rasanya kayak gimana ya, campuran apa lagi nih. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan konsumen yang seperti itu, mereka akan tertarik lagi untuk datang kembali ke restoran atau kafe kita. Dan saya berpikir bukan hanya brand terbesar aja yang bisa melakukan itu, kita semua bisa melakukannya, mengeluarkan produk-produk, menu-menu terbaru apa yang kita punya, sehingga ada inovasi-inovasi yang masyarakat lihat. Dan yang ketiga ada kita harus mengatur waktu untuk dapat sedikit bermain games di media sosial. Selain kita harus berperan di platform-platform GrabFood, Gojek dan lain sebagainya, kita harus berperan juga di media sosial seperti Instagram dan lain sebagainya untuk mengeluarkan sedikit permainan, yaitu misalkan tangkap layar. Ketika orang memulai mengikuti permainan tersebut dengan syarat-syarat yang kita miliki, yaitu mungkin saja memfollow Instagram usaha kita ataupun men-tag bisnis Instagram kita, itu akan membuat dari satu orang akan menginfluence teman-temannya untuk melihat apa sih ini, restoran apa sih ini bisnis makanan apa sih ini, dan ini sangat-sangat membantu. Dengan strategi yang sudah saya tawarkan dari tempat, waktu, dan juga strategi kegiatan, saya optimis bahwa kita akan dapat bangkit kembali untuk setidaknya tidak akan ada lagi pengurangan terhadap karyawan ataupun penutupan gerai-gerai bisnis yang kita miliki. Untuk itu, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan.